Halo teman-teman, perkenalkan kami dari Kompas 6. Kami di sini ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Penasaran bukan? Tapi sebelumnya, perkenalkan dulu nih siapa-siapa saja sih anggotanya. Perkenalkan, nama saya Iman Dekresina Sinaga. Saya Raja Olivier Karamendani. Saya Jufit Kidul Efta. Yuk, saksikan video berikut ini. Kami mengambil tema kerusakan lingkungan dan mitigasi maritim, di mana di dalamnya kita dapat memahami dampak negatif dan langkah-langkah apa saja untuk melindungi lingkungan maritim. Oh iya teman-teman, ini adalah saya. Ya, walaupun agak sedikit berbeda. Hehehe. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi tadi, yaitu kerusakan lingkungan dan mitigasi maritim. Tapi sebelumnya, yuk lihat apa-apa saja sih yang ada di pantai ini. Nah, di sini kita melihat banyak sekali ikan-ikan yang lucu dan cantik, bukan? Bukan hanya soal ikan-ikan saja, melainkan kita juga dapat melihat benih terumbu karang yang sehat dan juga belum tercemar oleh sampah-sampah plastik. Serta airnya juga masih kelihatan jernih. Tapi, pada video ini kita bisa melihat benih sampah yang berserakan, baik sampah plastik, sampah botol, dan masih banyak sampah-sampah yang lainnya. Dan itu membuat terlihat lebih jelek. Karena banyaknya sampah, terumbu karang pun yang seharusnya nampak indah malah rusak dan membuat ikan-ikan kehilangan tempat tinggal mereka. Bukan hanya sampah saja yang membuat air laut tercemar. Masih banyak lagi, misalnya saja tumpahan minyak dari kapal tanker, instalasi penguburan minyak, atau aktivitas lainnya yang dapat menciptakan polusi minyak yang berbahaya bagi lingkungan laut. Oleh karena itu, saya dan masyarakat di sekitar pantai ingin membentuk strategi maritim yang di dalamnya mencakup pemantauan lingkungan, pengelolaan limbah, perlindungan terumbu karang, dan penegakan hukum maritim, yang dimana kami mulai menerapkan dari sedini mungkin untuk tidak membuang sampah sembarangan dan mengajak para nelayan untuk menggunakan alat tangkap ikan yang ramah lingkungan seperti jaring yang tidak merusak terumbu karang. Dan apabila hal itu mulai berjalan, maka strategi yang kami buat berhasil dan bisa mengembalikan kondisi laut seperti dulu lagi dan dapat menguntungkan masyarakat di sekitar pantai. Materi kami ambil yang pertama ada kerusakan, cara pencemaran laut, kerusakan ekosistem, kerugian bagi kehidupan laut dan manusia. Yang kedua ada penyebab, yang dalamnya terdapat faktor penyebabnya, misalnya pembuangan limbah, sampah, dan perubahan iklim. Yang ketiga ada dampak, misalnya hilangnya keanekaragaman hayati, terganggunya rantai makanan, dan penurunan ekonomi lokal. Yang keempat ada mitigasi, yang dalamnya terdapat strategi yang dapat dilakukan untuk mengurangi kerusakan lingkungan maritim. Yang kelima ada kesimpulan, dan yang terakhir itu adalah pertanyaan. Dan kami akan membahasnya satu persatu. Keberagaman hayati laut yang melimpah mencakup berbagai spesies ikan, makhluk laut, tumbuhan, dan mikroorganisme yang membentuk rantai makanan yang kompleks. Lingkungan maritim merupakan sumber daya alam yang sangat penting, termasuk sumber daya alam seperti ikan, mineral, minyak, dan gas alam. Eksploitasi yang berlebihan terhadap sumber daya alam ini dapat menyebabkan kerusakan lingkungan yang serius dan memancing keberlanjutan ekosistem laut. Selain itu juga, lingkungan maritim memainkan peran penting dalam transportasi global dan perdagangan internasional. Lebih dari 80% perdagangan dunia dilakukan melalui jalur maritim, menjadikannya arteri kegiatan ekonomi global. Kondisi lingkungan maritim yang sehat menjadi kunci bagi kelancaran perdagangan dan transportasi yang efisien. Selain manfaat langsungnya, lingkungan maritim juga memiliki dampak signifikan terhadap iklim global. Lautan berfungsi sebagai penyerap karbon dioksida, membantu mengatur suhu planet, dan mempengaruhi pola cuaca. Oleh karena itu, kesehatan lingkungan maritim sangat penting untuk menjaga stabilitas iklim dan mencegah dampak negatif perubahan iklim seperti kenaikan permukaan laut, badai tropis yang intens, dan perubahan pola musim. Pada video di atas, kita dapat melihat beberapa jenis kerusakan lingkungan maritim yang sering terjadi. Misalnya saja pencemaran laut, kerusakan ekosistem, kerugian bagi kehidupan laut, kerugian bagi manusia, dan perubahan iklim. Pencemaran laut merupakan salah satu masalah utama yang mengancam lingkungan maritim. Pencemaran laut dapat berasal dari berbagai sumber, termasuk limbah industri, limbah domestik, minyak bocor dari kapal tanker, pupuk pertanian terbawa melalui aliran sungai, serta sampah plastik. Pencemaran ini merusak kualitas air laut dan dapat menimbulkan kerusakan pada organisme laut, seperti menimbulkan kematian massal pada ikan dan hewan laut lainnya.
Selalu ada perusahaan ekosistem. Lingkungan laut yang sehat sangat penting untuk kelangsungan hidup berbagai spesies laut dan ekosistem yang beragam. Namun, aktivitas manusia berlebih seperti penangkapan ikan, penambangan laut, penggalian terumbu karang, dan penggerukan laut dapat mengakibatkan kerusakan ekosistem. Ini bisa mengganggu rantai makanan, menimbulkan kepunahan spesies, dan mengurangi keanekaragaman laut hayati. Terus ada kerugian bagi kehidupan laut. Kerusakan lingkungan maritim dapat menyebabkan berbagai kerugian bagi kehidupan laut. Misalnya pencemaran laut dapat merusak habitat alami dan menyebabkan terganggunya reproduksi serta pertumbuhan organisme laut. Ini berdampak pada populasi ikan dan spesies lainnya, serta berpotensi menyebabkan penurunan jumlah dan keragaman biota laut. Mitigasi maritim adalah serangkaian tindakan yang dirancang untuk mengurangi atau mencegah dampak negatif dari aktivitas manusia terhadap lingkungan maritim. Tujuannya yaitu untuk melindungi dan memulihkan ekosistem laut, serta menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan dan lingkungan maritim secara keseluruhan. Upaya mitigasi maritim meliputi pengelolaan sumber daya perikanan yang berkelanjutan, pengendalian pencemaran laut, konservasi habitat laut, pengurangan limbah plastik, dan adaptasi terhadap perubahan iklim di perairan laut. Dengan demikian, mitigasi maritim bertujuan untuk memastikan keberlanjutan ekosistem laut dan kehidupan manusia yang bergantung padanya. Langkah-langkah yang kami ambil untuk mengurangi kerusakan maritim yang pertama yaitu pengurangan penggunaan plastik. Bisa saja dengan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, daur ulang plastik, dan mengedukasi masyarakat tentang bahaya sampah pada lingkungan masyarakat sekitar. Yang kedua ada konservasi habitat laut yang dimana di dalamnya untuk melindungi dan memulihkan ekosistem penting seperti terumbu karang, hutan bakau, dan padang lamun melalui pembentukan kawasan konservasi laut dan lain-lain. Nah, yang ketiga ada pengelolaan sumber daya perikanan, di mana mereka menerapkan kebijakan pengelolaan yang berkelanjutan untuk mencegah overfishing seperti penetapan kuota tangkapan, penentuan zona penangkapan yang terlarang, dan penerapan ukuran minimum ikan yang dapat ditangkap. Dan yang terakhir ada pendidikan dan kesadaran masyarakat, yaitu tentang mengedukasi masyarakat tentang pentingnya lingkungan laut, dampak dari aktivitas manusia. Nah, kesimpulannya yaitu, mitigasi maritim penting untuk melindungi lingkungan laut dan memperbaiki kerusakan yang sudah ada. Kini kunci untuk menjaga keanekaragaman hayati, pemulihan ekosistem, pencegahan kerusakan lebih lanjut, keberlanjutan sumber daya kelautan, keselamatan manusia, dan tanggapan terhadap darurat. Dengan demikian, kita bisa menciptakan masa depan yang lebih baik untuk lingkungan laut dan generasi yang akan datang. Nah, kami ada 2 pertanyaan nih. Yang pertama, apa yang dilakukan untuk mengurangi polusi laut dari sumber industri? A. Menggunakan plastik sekali pakai sebagai bahan kemasan. B. Meningkatkan penggunaan pembakaran terbuka untuk pembuangan limbah industri. Dan C. Mengimplementasi teknologi ramah lingkungan dalam proses produksi. Oke, apakah jawabannya A? Ternyata masih salah. Apakah jawabannya B? Ternyata jawabannya C. Mengimplementasikan teknologi ramah lingkungan dalam proses produksi. Pertanyaan kedua, apa dampak utama dari peningkatan suhu laut terhadap lingkungan maritim? A. Peningkatan ketersediaan habitat bagi spesies laut. B. Penurunan intensitas badai tropis. C. Pemutihan terumbu karang dan penurunan keanekaragaman hayati. Apakah jawabannya A? Ternyata masih salah. Apakah B jawabannya? Ternyata masih salah juga. Apakah C? Jawabannya yaitu C. Pemutihan terumbu karang dan penurunan keanekaragaman hayati. Terakhir, ini adalah foto-foto anggota kelompok kami. See you next time, guys. Thank you for watching.